Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai hukum dan syariat sholat Jumat. Maka para ulama sepakat bahwasanya syariat Jumat ini Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala perintahkan dan wajibkan kepada kaum muslimin ketika Nabi SAW masih berada di kota Mekah. Ya, jadi ulama sepakat syariat dan perintah Jumat ini Allah Ta'ala turunkan ketika Nabi SAW beliau berada di kota Mekah. Namun Nabi SAW beliau belum melaksanakan sholat Jumat ini kecuali ketika Nabi SAW beliau berada di kota Madinah. Kenapa? Maka para ulama mengatakan karena Jumat ini perlu yang namanya kekuatan. Ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya ketika masih di Mekah, maka mereka masih dalam kondisi lemah. Mereka tidak mampu melaksanakan Jumat karena orang-orang kafir Quraisy mereka senantiasa menekan dan menganiaya kaum muslimin. Setiap ada perkumpulan kaum muslimin, mereka senantiasa bubarkan dengan berbagai macam cara. Ini sudah menjadi tabiatnya orang-orang kafir. Mereka akan senantiasa menghalang-halangi orang mukmin untuk melaksanakan kebaikan. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka menganiaya kaum muslimin, mereka membubarkan setiap perkumpulan kaum muslimin, mereka bubarkan. Yang ketika di Mekah, mereka senantiasa bubarkan. Sehingga Nabi SAW ketika turun ayat tentang perintah Jumat ini, beliau tidak melaksanakan Jumat di kota Mekah karena memang belum memiliki kekuatan untuk melaksanakan sholat Jumat di sana. Nah, mengenai hukum sholat Jumat, maka sholat Jumat ini hukumnya adalah fardhu ain. Hukumnya adalah fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap kaum muslimin. Jadi bukan fardhu kifayah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya sholat Jumat ini hukumnya adalah fardhu kifayah. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Namun ini sebuah pendapat yang lemah karena jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya hukum sholat Jumat ini adalah fardhu ain. Maka setiap orang yang sudah balik, yang dia memenuhi syarat dari pelaksanaan sholat Jumat, ketika dia tidak melaksanakannya, maka orang tersebut berdosa. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika diperintahkan kepada kalian, jika dikumandangkan kepada kalian untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Ta'ala. Wadarul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian, kalian mendatangi sholat Jumat ini lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Karena dalam sholat Jumat ini ada kebaikan yang sangat banyak sekali. Dan Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis dari sahabat Hafsah radhiyallahu anha, Nabi kita mengatakan rawahul jumu'ah ada kulli muhtalim. Nabi kita mengatakan bahwasanya berangkat hari Jumat, melaksanakan sholat Jumat ini hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang muhtalim, orang yang sudah pernah mimpi basah. Jadi Nabi kita mengatakan orang yang sudah pernah mimpi basah ini wajib melaksanakan sholat Jumat, kecuali jika nanti ada uzur, dan nanti akan kita sebutkan uzur-uzurnya mengenai siapa mereka yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian Nabi kita juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, Nabi kita mengatakan la yantahiyan aqwamun an wadaihim al-jum'ah. Hendaklah orang-orang yang mereka meninggalkan sholat Jumat, mereka menghentikan perbuatannya. Aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim tsumma la yakununa minal ghafilin. Atau Allah Ta'ala akan menutup hati mereka, Allah Ta'ala akan mengunci hati mereka, tsumma la yakununa minal ghafilin, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Ya. Nabi kita mengancam bahwasanya orang-orang yang mereka senantiasa meninggalkan sholat Jumat, mereka tidak peduli dengan hari Jumat. Mereka menganggap Jumat ini seperti hari-hari biasa. Ya. Nabi kita mengatakan, mengancam bahwasanya orang-orang yang mereka terbiasa meninggalkan sholat Jumat, maka orang tersebut Allah akan kunci hatinya.
Allah Ta'ala akan kunci hatinya, Allah Ta'ala akan jadikan hatinya tidak bisa menerima kebaikan, hatinya tidak bisa menerima hidayah. Ini ancaman bagi orang-orang yang mereka meninggalkan sholat Jumat. Kemudian orang ini jadi orang-orang yang lalai. Dia tidak peduli dengan agamanya. Dia tidak peduli dengan mana halal mana haram. Ini bagi orang-orang yang senantiasa mereka meninggalkan sholat Jumat. Makanya kita lihat orang-orang yang mereka senantiasa meninggalkan sholat Jumat, kita lihat hati mereka ketika diajak kepada kebaikan, mereka mengatakan, sudah kamu saja yang sana yang melaksanakan kebaikan, sudah sana kamu sholat saja, yang sholat kamu saja, saya sih orangnya sudah baik, saya yang penting tidak menyakiti tetangga saya. Ini bagi orang-orang yang mereka meninggalkan sholat Jumat, maka seperti ini. Mereka menganggap diri mereka adalah orang yang baik, padahal mereka adalah orang-orang yang tidak baik, mereka adalah orang yang jahat, karena hati mereka tertutup oleh maksiat-maksiat mereka ini. Ya, maka orang yang meninggalkan sholat Jumat ini adalah orang yang mereka berbuat kemaksiatan yang besar. Dan dalam hadis Nabi yang lainnya, Nabi kita mengatakan, "Man taraka salasa jum'ain tahawudan biha taba'allahu ala qalbi." Maka barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat dengan menyepelekan sholat Jumat ini, maka Allah Ta'ala akan menjadikan hati mereka terkunci. Dan dalam hadis yang lainnya, Nabi kita mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan Jumat, ya, nabatal Islam waru'a dhahri. Orang yang meninggalkan sholat Jumat ini secara berturut-turut, sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka orang ini Nabi kita mengatakan dia telah melemparkan Islam dari belakang punggungnya, atau dia telah menjadi orang yang kafir. Ini orang yang Nabi jadi mengatakan, mengacam orang yang tidak melaksanakan Jumat berkali-kali. Nabi mengacam orang tersebut adalah orang yang kafir. Bagaimana tidak? Ya, karena Jumat ini adalah sebuah musim panen. Banyak kebaikan yang Allah berikan kepada hari Jumat ini. Maka orang yang mereka meninggalkan sholat Jumat, mereka ini, para ulama mengatakan mereka ini lebih buruk daripada binatang. Kenapa dikatakan lebih buruk daripada binatang? Jika pada hari Jumat semua binatang dari hadis tadi mereka merasa ketakutan, binatang yang tidak punya akal saja ketika hari Jumat mereka ketakutan apabila terjadi hari kiamat pada hari tersebut. Maka manusia-manusia yang mereka meninggalkan sholat Jumat ini lebih buruk daripada binatang karena dia tidak melaksanakan sholat Jumat.